Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jagadian, kita ketemu lagi nih di Ruang Riung Ramadan. Pas ya ini Ruang Riung. Oh, di situ sih ini ya. Gitu. Kemarin kita kedatangan fotografer handal nih. Itu. Sekarang kita kedatangan siapa? Koki handal ya. Koki handal bukan? Apa tuh? Mantan editor. Mantan editor. Sekarang mantan desainer. Mantan desainer. Oh, udah jadi mantan ya. Jadi mantan. Udah jadi sekarang mantan. jadi tukang racik. Tukang racik. Oh, saya sekarang judulnya ST. Apa itu ST? Sarjana Tinyu. Sarjana Tinyu. Sarjana Tinyu. Tinyu tuh kopi, Tinyu tuh teduh. Oh, teduh. Apa? Nyeduh ya? Nyeduh, oke. Ya. Sarjana nyeduh. Sarjana Tinyu. Tinyu. Iya sih emang ya. Berawal dari ini nggak sih kamu merasa kalau kamu tuh bisa meracik kopi dengan enak gitu? Akhirnya kamu memutuskan untuk jadi ST. Enggak sih. Apa ya? Karena kalau kebetulan aja enggak sih, enggak ada yang kebetulan ya, guys. Jadi kalau misalkan kenapa sekarang memutuskan menjadi sarjana tinyu? Karena sebelumnya itu emang punya teman, dan rata-rata teman saya tuh pada di kedai, pada punya kedai, pada bikin kopi. Terus ya pas kalau misalkan bermain sama teman-teman tuh atau ngumpul sama teman-teman tuh ya pasti ngobrolnya tuh itu lagi gitu. Jadi nyeduh kopi tuh gini, nyeduh ini tuh gini. Sebenarnya gara-gara bosen gitu, bosen terus sih emang kayak gitu nggak sih, penasaran akhirnya nyobain. Jadi nggak sarjana tinju banget lah. Gak sarjana tinju banget. Oke, ini tuh perasaan kita udah ngobrol aja langsung ya ke kopi dan segala macam, tapi belum kenalan. Tapi sebenarnya udah kenal sih ya, udah sering lalu lalang di kemarin di episode kemarin ada kok. Iya, YouTube-nya Jagat gitu. Kalau tadi dia bilang mantan editor, mantan desainer, ya inilah mantan editor dan desainer Jagat. Ya. Jadi singkat cerita, kalau di tahun sebelumnya ya. Ntar dulu Pak, kenalan dulu dong. Takut ada yang lupa gitu namanya siapa. Jadi gitu. Saya Jafar, biasa dipanggil Japra. Kalau mau ada apa-apa, butuh apa-apa Japri aja. Oke, Jafar, Jafra, Japri. Gitu. Oke, lanjut Pak. Tadi mau ngomong apa? Tadi sebelumnya tuh kalau misalkan teman-teman pernah nonton di acara Bentar Lagi Buka, itu saya mentasbihkan diri sebagai takjil expert. Oke. Jadi salah satu ini ya, apa sih? Salah satu katalisator atau penunjang ketika ya udah kenapa nggak di ruang aja itu dari situ. Jadi pengalaman sebagai takjil expert yang tahu di mana letak takjil ketika mau buka nih, masjid mana yang takjilnya enak, dagangan mana yang takjilnya murah, sok buah mana yang buahnya banyak tapi harganya 10 ribuan. Jadi memutuskan yang paling enak tuh di mana, ayo udah kita bikin sendiri aja. Gitu. Yang paling enak berarti jatuhnya adalah yang bikin sendiri ya? Yang paling enak tuh jatuhnya di Ruang Riung. Oh, di Ruang Riung. Oh, bentar dulu. Jadi hubungannya tuh apa sih Bapak sama Ruang Riung tuh? Gak ada. Ya kalau di Ruang Riung sendiri saya sebagai manajer operasional. CEO. CEO. Chief CEO. Everything Officer. Everything Officer ya, sama dong sama saya ya Pak ya? CEO. Ya, begitulah. Pembantu umum saudara-saudara. Oke. Ini kita mau ngobrolin apa sih Pak? Enggak. Ini apa ya? Kalau tadi kayak misalnya kita ngobrolin soal tajil, karena ini lagi bulan puasa gitu. Itu kan berhubungan sama berarti bisnis yang selalu mendadak menjamur di bulan Ramadan ya Pak, ya nggak sih? Karena di pinggir jalan tuh banyak banget tajil bertebaran, dan itu sebenarnya sama kan menunya tuh, tapi mereka tetap dapat pembeli ya? Iya. Itu masih tetap punya pasar walaupun beda gitu. Walaupun sama produknya gitu. Yeah. Tapi mungkin itu tadi ya, rahasianya itu ada di rasa gitu. Semuanya punya pembeli, tapi kadang pembeli mana yang paling penjual mana yang pembelinya paling banyak gitu. Itu tergantung dari racikan mereka nggak sih? Betul. Tapi ngomong-ngomong soal bisnis yang tiba-tiba menjamur apa segala macem, itu tuh sebenarnya menarik buat Jagat tuh. Oh iya. Menarik banget. Itu bisa dibikin satu
video profile sebenarnya. Bisa bikin satu video profile, bisa bikin satu event juga. Benar, satu event juga. Kalau teman-teman kalau Jagadian udah pernah lihat beberapa tayangan di Jagad Cakrawala, itu salah satunya kan itu ya. Kita ngebantu UKM untuk memperkenalkan sebetulnya ya. Memperkenalkan bisnis mereka melalui video profile singkat sih sebenarnya. Jadi apa yang mereka bisniskan, terus asal mulanya gimana dan segala macam itulah kayak gitu dari Jagad Cakrawala itu gitu. Jadi sebenarnya Ruang Riung juga mungkin salah satunya dari situ ya. Ruang Riung tuh lahir dari situ. Oke. Nah, jadi berarti gini, hari ini kita khusus akan ngomongin soal Ruang Riung. Lahirnya kayak gimana, terus kenapa bisa kepikiran ada Ruang Riung di Jagad? Karena kan Jagad perusahaan campaign sama platform kan ya gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada Ruang Riung, kedai Ruang Riung ya? Gitu. Apakah emang ini dibuka untuk biar Jagadian itu belinya di sini apa kayak gimana gitu ya? Cerita Pak, aku nggak akan nanya lagi, cerita aja. Jadi gimana ya? Kalau misalkan berawal dari Jagad Cakrawala, Jagad Cakrawala itu kan mendokumentasikan UMKM yang ada di Indonesia ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang sudah layak tayang juga di YouTube Jagad Cakrawala, dan dari situ tuh mereka tuh membutuhkan ekosistem. Artinya dari setiap UMKM yang kita yang Jagad dokumenterkan videonya, mereka itu membutuhkan sebuah ekosistem yang memiliki simbiosis satu sama lain. Nah dari situ tuh akhirnya ini berarti kita harus ngariung. Kita harus ngariung. Kita harus ngariung itu bahasa Sunda. Ruang Riung tuh berarti dari itu ya? Ngariung. Jadi bebarengan. Riung itu kan bahasa Sunda ya, artinya berkumpul. Nah, dan mereka tuh butuh ruang. Ya udah, kenapa gak kita bikin ruang untuk mereka ngeriung? Dan mengingat bahwa Jagad Kreatif sendiri juga kan community base ya. Maksudnya karena community base ini berarti artinya SDM-nya itu tidak terbatas. Tapi bukan cuma tidak terbatas, potensi-potensinya pun banyak yang bisa diangkat. Sehingga karena community base, dan apa sih fungsinya Ruang Riung dalam community base-nya ini gitu. Maksudnya sebenarnya ya sebagai ruang untuk ngariung, ya, ruang diskusi itu untuk para pemuda itu cukup terbatas. Itu bahkan sekarang dengan naiknya tingkat penularan COVID, kan buat disclaimer teman-temannya yang ada di sini, kita udah sampai booster, jadi udah sampai ke yang ketiga ya. Udah sampai ketiga. Jadi insya Allah aman. Makanya kita duduk sudah pakai masker. Iya benar, nggak harus ada face shield ya. Nggak harus ada face shield. Itu satu, yang kedua tuh biar suaranya jelas. Yang ketiga kalau pakai face shield saya kalau ngomong buncrat. Jadi nanti kelihatan ya. Iya. Hujan lokal Pak. Lanjut. Ya, jadi Ruang Riung itu sebagai ruang diskusi untuk para pemuda, para sivitas, para entitas komunitas yang ada di Bandung yang mungkin bisa lebih besar lagi. Mungkin bisa jadi nanti dari Jagad Cakrawala, dari para UMKM yang membutuhkan ekosistemnya, nanti Ruang Riung bisa jadi salah satu ekosistemnya. Keren. Berarti bisa jadi tadi kalau misalnya ngomongin soal komunitas, bisa jadi community space gitu ya? Community space, betul. Jadi mungkin sekarang Ruang Riung masih segini. Nanti kan kita nggak pernah tahu ya, 2 bulan, 3 bulan ke depan atau setahun ke depan itu tadi bisa jadi community space gitu, yang gede, dan di sana mengumpulkan banyak komunitas ya gitu. Karena memang Jagad juga kan berbasis komunitas ya gitu, bisnis yang berbasis komunitas gitu. Jadi sebetulnya ini bisa menjadi wadah juga ya. Orang-orang teman-teman untuk bisa discuss di sini ya, walaupun baru sedikit masih gitu. Kapasitas di kita itu paling masih sekitar 15-20 orang. Jadi kalau di belakang kamera ini teman-teman ada 3 meja dengan satu mejanya masing-masing 4 bangku. Satu mejanya masing-masing 4 bangku. Jadi kalau di meja yang depan itu ada 12 orang, nah yang di depannya ini, yang tempat kita duduk ini bisa sampai 4 orang, dan di sini tambah 5 orang. Jadi 17 orang lah. Kalau mau ngadain event atau misalkan dari teman-teman komunitas nih mau ngajak kerjasama, Ruang Riung bisa nggak sih kerjasama sama komunitas dalam bentuk apapun, bisa kok gitu.
Bahkan nanti kita mau punya program Oh gitu? rencananya. Oh Ya. keren, program apa tuh Ruang Riung? Program Ruang Riung ini kita mau kerjasama dengan komunitas Global Orbit Indonesia. Oh itu kayaknya komunitas gede banget ya? Ya gede. Aku Gede denger banget. itu volunteernya di mana-mana soalnya. Jadi di mana-mana. Oke. Dan ketika kita kerjasama dengan ketika sih. Ketika Ketika. Nah, jadi kerjasamanya itu mungkin di tahun sebelumnya pernah ada ya, mungkin dari program-program Apa tuh? itu. Namanya tuh Omobon Challenge. Omobon Challenge. Ya, One Man One Brother One Nation. Oke. Jadi kalau misalkan seperti apa programnya, nanti dari Ruang Riung itu akan menyisihkan 10% pendapatannya untuk didonasikan Wes kepada keren yang ya. membutuhkan. Keren itu. Maksudnya ketika kita order di sini berarti kita bersedekah juga dong. Betul. Jadi ketika orang di Ruang Riung itu sama dengan memberi satu makan anak yatim, misalkan Wih, kayak gitu. Keren. Jadi ngasih peluang kita untuk bisa meraih pahala juga ya. Tuh, apalagi kan di momentum Ramadan ini ya kayak maksudnya di Ramadan ini tuh bukan berarti semua berpuasa terus semua merasakan yang sama dengan orang yang tidak pernah makan benar, gitu. benar, Tapi benar. di momen yang semua puasa ini semuanya saum, semuanya juga merasakan itu ya. Harusnya muncul empati gitu. Iya. Ketika ada orang yang tidak membutuhkan dan tidak mampu untuk membeli makanan, ya kita belikan makanan. Ya salah satu upayanya mungkin dari program Ruang Riung nanti ini. Keren. Karena tadi ya benar kadang orang tuh bulan puasa ketika mau buka tuh agak lupa diri sih. Ya. Kalau aku lupa diri tuh Kalap kayak kan? kalap gitu, kayak kita mikirnya tuh makan tuh buat kita aja gitu. Ntar aku buka pakai apa ya? Kayaknya yang manisnya ini deh, yang asinnya ini deh kayak. Ya. Tapi ketika udah ada tuh kadang kita makannya juga Nggak habis. nggak habis kan gitu. Ya alangkah lebih baiknya ketika bulan puasa gitu. Iya. Itu tuh mending kita belinya ini aja gitu, Secukupnya ya. secukupnya aja gitu, dan lebihnya itu tadi kita dikasih kesempatan untuk bisa bersedekah gitu. Itu keren gitu. Nah, selain program yang itu ada lagi nggak? Program Itu kan bulan berikutnya- puasa berarti ya? Bulan puasa ya. Kalau program-program kedepannya mungkin ini masih rancangan sih ya, tapi belum fix. Ini mau disounding aja. Kita mau open collabs. Jadi kita ngajak nih teman-teman yang tadi, teman-teman komunitas yang ada di luar sana mau collab sama Ruang Riung, mau apa aja tuh bisa. Karena di sini itu tempat ngariung, tempat diskusi untuk sekedar ngopi, untuk unjuk gigi, dan untuk ngopi santai. Jadi kalau misalkan waktu soft opening kemarin nih, kita kedatangan tamu Wagofal, kita kedatangan tamu juga sama itu Mas Untung Wardoyo. Wih, oke, agak kenal ya itu. Ya kan ada di filmnya Mbak itu. Jadi Familiar. apa namanya? Ketika soft opening kemarin kedatangan tamu yang istimewa dan mereka juga perform langsung. Nah dari situ kita keedaan. Kenapa kalau di sini nggak cuma jadi creative space aja? Oh, benar. Sekarang aja jadi art gallery, community space, creative space gitu. Jadi Ruang Riung ini memang jadi ruangnya ngariung para tadi entitas-entitas kreatif yang ada di Bandung atau mungkin di Indonesia. Yes. Tuh. Keren. Berarti ini calling for all Untuk semua penggiat kreatif penggiat dan pemuda kreatif. kreatif di Indonesia dan ada di Bandung. Yes, boleh nih di sini gitu. Sama tadi menarik pas opening dan segala macam ada yang live akustik di sini gitu. Ya. Jadi emang itu tiap hari ada apa kayak gimana? Kalau misalkan di luar bulan puasa gitu, dan di luar jadwal podcast biasanya kita ada. Oke. Gitu. Jadi kita kerjasama juga, kolaborasi juga sama talent musik yang ada di Jagat Kreatif tentunya. Dari Jagat Kreatif sendiri itu udah ada Dean, udah ada tadi beberapa yang udah saya disebutin, ada apa namanya? Wagopal. Terus juga ada nanti Idris Mustafa, Idris and Common Sense. Idris dan Common Sense. Oke. Terus nanti ada 4G, 4 Generation juga. Oke. Wow, banyak ya. Diundang ya. Dari talent-talent yang diundang itu biasanya kalau bulan kemarin nih kan kita buka sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan itu hampir setiap malam ada. Gitu. Cuma karena untuk sekarang nih di bulan Ramadan dan kebetulan juga tempatnya ini kita berseberangan sama masjid, kita paling ngadain live musiknya itu dari sore aja. Jadi cuma dari jam 4 nih mulai buka. Nah ini juga informasi buat teman-teman yang mau mampir ke Ruang Riung, bulan Ramadan itu kita bukanya mulai dari jam 4. Jam 4 ya? Jam 4. Jam 4 sampai jam? Jam 4 sampai jam 10 10 gitu. 10 malam.
full banget. Jadi jam 4 maghribnya kita buka di sini, jam 10 jam 10 sebelum balik kita bisa order buat sahur. Depannya iya. Ya benar-benar. Lumayan kan. Lumayan, jadi 20% nanti kita. Iya nggak sih? Gitu. Menarik. Ini kalau ngobrol soal Ruang Riung nih. Menunya emang yang apa ya? Yang jadi minuman favorit iya. Kang Japranya sendiri, karena tadi kan Kang Japra sempet jadi tajil hunter, iya. tajil hunter ya, tajil expert gitu. Jadi mungkin kan dari beberapa minuman atau dari beberapa makanan yang pernah dirasain sama Kang Japra apa segala macam, terus akhirnya kepikiran ya udah kenapa nggak buka sendiri apa kayak gimana? Sebenarnya kalau dari minuman sendiri apa ya, saya nggak ada minuman favorit ya. Maksudnya kalau dari menu Ruang Riung tuh yang jadi favorit dan kebetulan diracik juga itu ada namanya Deep Purple. Deep Purple apa tuh? Deep Purple Teh. itu teh dari bunga telang, warnanya biru. Purple tapi warnanya biru ya? Kalau tehnya telangnya warnanya biru. Oke. Kenapa nggak blue? Oh beda. Jadi Okay. Deep Purple tuh ketika dicampur dengan perasan lemon. Oke. Jadi ada perasan lemon. I see. Perasan lemon di bawahnya itu dituang, nanti ada gradasi dari bening, ungu ke biru. Oh, keren. Nah, ketika dikocek nanti tuh semuanya jadi ungu, makanya jadi Deep Purple. Oh, I see. Itu menunya kalau yang jadi favorit ya buat pribadi gitu. Terus kalau misalkan untuk menu favorit yang dituangkan ke menu Ruang Riung itu sebenarnya enggak sih. Jadi kalau menu kopi sendiri itu masih bisa dicari sebenarnya di kafe yang lain. Cuma apa bedanya kopi yang dari kopi yang ada di Ruang Riung sama di kopi yang ada di luar? Di sini kopinya itu manual brew dan open bar. Teman-teman juga bisa lihat ntar proses untuk pembuatan kopinya seperti apa. Menarik. Nanti kita minta ya. Kita shoot Boleh. dia pas lagi bikin itu. Ya, boleh. Oke. Cuma ya yang yang kopi sih ya baru sedikit. Maksudnya kita nggak sampai ada latte artnya, belum lah. Oke. Belum sampai latte art. Terus olahan kopinya juga masih masih manual brew sih. Tapi belum lengkap juga, belum banyak. Kedepannya masih berkembang. Terus ada menu-menu baru. Jadi bulan puasa ini tuh atau bulan Ramadan ini cukup menginspirasi dari tadi pedagang UMKM yang dari perjalanan tuh kan jualan menu yang sama ya, tapi tetap banyak yang beli gitu. Kita coba masukin menu baru, menu sop buah. Nah yang bedanya sop buah kita sama di sop buah yang lain apa? Datang ke Ruang Riung aja gitu. Ruang Riung gitu. Biar beda ya ini sama sop buah yang lain. Oke. Apakah dia pakai buah asli atau palsu gitu kan? Oh enggak ya. Pakai buah sintetis memang. Sintetis. Biar awet ya gitu. Biar awet. Terus ini buat apa? Kopinya sendiri atau masakannya sendiri ini CEO-nya langsung ini apa kayak gimana gitu? Atau ada chef khusus gitu? Kalau misalkan bicara chef khusus sih nggak ada ya. Jadi resep yang kita buat itu pertama berdasarkan diskusi dari ngobrol sama teman kalau misalkan dari saya, karena saya spesialitinya di minuman ya untuk di Ruang Riung itu. Jadi gara-gara ngobrol sama teman, sharing, terus akhirnya ya udah kita nemuin ini satu menu yang enak buat ditampilin. Terus juga nggak ya kopi yang kita pakai ini kopi dari Kadatuan. Dari kopi Kadatuan ini kalau misalkan teman-teman mau tahu kopi Kadatuan ya emang enak sih kalau menurut saya ya. Emang enak roastingannya, terus grindingnya juga pas. Terus kalau untuk masakan sendiri sih yang punya resep istri. Oh, jadi istri tercinta. Kolaborasi sama istri tercinta. Oke, berarti rasanya akan semakin enak sih biasanya. Iya. Ya nggak sih? Karena pakai cinta. Iya. Geli sih tapi oke lah. Aku juga geli sih sebenarnya. Gitu. Ya. Oke, terus apa lagi nih, Kang, yang mau diinin? Yang dari Ruang Riung. Yang mau disampaikan untuk Ruang Riung sih paling jangan lupa mampir. Sama ya terus support kami. Gitu. Maksudnya terus support Ruang Riung itu dengan cara apa? Nggak harus dengan datang kok gitu. Kalau Instagramnya @kedai_ruang_riung. Oh ada @kedai_ruang_riung. Di follow aja Instagramnya. Terus
pantengin aja kalau misalkan ada informasi tentang tadi ya program-program bareng komunitas, terus program-program bahkan live musiknya nanti akan ada apa, terus nanti menu-menu yang spesial akan muncul apa saja. Gitu akan dimunculkan di Instagram. Tuh. Itu aja sih. Siap. Ditunggu kedatangannya nih pokoknya buat teman-teman penonton. Oke. Nanti kita lihat deh pas lagi bikin kopinya ya gitu. Tapi nunggu buka ya. Karena kita belum buka sekarang, masih jam 5. Ya. Enggak deh. Belum jam 5. Oke. 1 jam lagi lah. 17.55 buka lah enggak salah. Oke, gitu. Terus Kang apa namanya? Selain tadi ya, ada nggak apa ya? Tips sama trik ini standar banget ya aku nanya. Maksudnya kan tadinya tuh desainer ya. Tadinya tuh desainer gitu. Tiba-tiba berputar arah, atau enggak berputar sih, berbalik juga. Tiba-tiba batik setir. Batik setir jadi koki kan jauh banget ya gitu. Nah itu ada nggak apa ya? Apa sih? Aku mau nanya apa? Tips sama triknya. Biar tetap setir. Nanti itu delete aja. Aku bingung mau nanya apa. Ya, tapi ngerti lah maksudnya. Jadi tips and trick biar nggak tetap apa ya? Biar tetap bisa sustain kan di bidang apapun. Gitu. Nah itu. Ya. Kalau saya sih sebenarnya emang karena hobi dan karena suka ngeracik minuman, makanan, gitu. Berarti suka ngulik dari makanan minuman. Jadi itu nggak jadi apa ya, bukan jadi beban. Gitu. Tapi kalau misalkan tips buat teman-teman sebenarnya jangan ragu untuk ngulik. Gitu. Ngulik lagi ya? Iya, jangan ragu untuk ngulik. Terus kalau misal pun kan kadang gini ya, ada satu saying atau satu pepatah, satu ucapan yang kalau orang bilang tuh, kalau misalkan kamu nggak bisa di banyak hal, jadilah ahli di satu bidang saja. Oke. Tapi kalau menurut saya, karena saya nggak ahli di satu bidang nih, ya udah coba aja banyak hal. Jadi itu tuh berlaku dua arah. Maksudnya dibolak-balik juga bisa. Jadi nggak harus ahli di satu bidang ya, silakan aja coba semuanya. Dan sebenarnya itu bisa jadi tolak ukur juga sih ya. Ketika kita misalnya mencoba beberapa bidang, nanti akan kelihatan sih sebenarnya kita menonjolnya tuh di mana gitu. Betul. Jadi nantinya akan kelihatan, oh saya lebih expert ternyata di sini. Oke. Sip. Nah, itu juga dia silakan mampir ke Ruang Riung gitu. Bukan hanya sekedar ngopi atau beli makanan segala macam, tapi ini adalah ruang diskusi untuk kita gitu. Ruang diskusi yang nantinya apa ya, kita bisa berkolaborasi. Yes. Berkolaborasi gitu. Untuk apa? Untuk membentuk sebuah prestasi. Iya. Oke lah, beriman lah. Iya. Mantap. Yang penting nyambung ujungnya ii. Iya emang. Gitu. Aku barusan ada malaikatmu apa? Apa ya malaikat apa sih? Nggak usah deh itu. Waktunya habis itu ya. Paling itu obrolan kita di sore hari ini. Hari keberapa sih ini? Masih juga hari kedua. Enggak. Hari keempat gitu. Ya. Podcast kita keempat. Oke. Yaudah itu paling juga dia kita tunggu kedatangannya di sini untuk berdiskusi dan berkolaborasi membentuk sebuah prestasi, oke? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.